Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Baper, bahas pajak daerah nggak pakai ribet. Sebelum saya melanjutkan podcast pada episode kali ini, saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya Rudy Syahbi yang akan menemani Anda pada podcast episode kali ini. Nah, seperti episode sebelumnya, kita pasti ditemani oleh narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Saya akan perkenalkan narasumbernya itu dengan kakak siapa? Saya Hana dari pelayanan PBB. Dengan kakak siapa? Saya Anggi dari pelayanan pajak daerah lainnya. Oke, beliau akan menemani saya dalam acara podcast episode kali ini. Oke, Kak Ana, ini ada beberapa pertanyaan nih kita tanyain. Ini kan sebagian besar kan warga Pekanbaru sudah tahu ya tentang PBB ya. Cuma kan sebagian besar juga banyak yang belum paham bagaimana sih cara pendaftaran dan administrasi apa yang bakal disiapin untuk pendaftaran PBB. Bisa Kakak Ana jelaskan? Boleh Bang Ro. Jadi gini, untuk syarat dasar untuk PBB pembuatan baru itu sangat mudah ya. Yang pertama itu fotokopi KTP, fotokopi sertifikat tanah, foto bangunan atau foto lokasi tanah, dan titik koordinat lokasi tanahnya. Oke, titik koordinat. Titik koordinat itu kita dapatnya dari mana ya? Dari Google Maps atau ada aplikasi lain? Titik koordinat itu bisa kita dapatkan dari Google Map ya. Kalau nggak mau langsung ke lokasi tanahnya, kalau mau langsung ke lokasi tanahnya bisa juga pakai aplikasi Geotek. Jadi itu difoto langsung keluar titik koordinatnya. Oh gitu ya. Itu dalam pengerjaannya itu berapa lama ya Kak Ana ya? Untuk proses pembuatan PBB baru itu biasanya 3 sampai 14 hari kerja ya Bang. 14 hari, oke. Ini kan kita kan tahu nih, misalnya pendaftaran PBB itu kan kita nggak bisa harus datang sendiri. Apakah bisa diwakilkan atau ada syarat-syarat tertentu yang untuk mewakilkan kita buat bawa berkas? Apakah ada surat pernyataan atau surat kuasa gitu? Apakah ada? Oh jadi gini Bang Rud, untuk pengurusan selain orangnya itu biasanya kita minta surat kuasa. Dan gini Bang Rud, kalau untuk PBB itu tidak hanya bisa dilakukan di Bapenda Jalan Teratai. Kita juga ada UPT yang tersebar. UPT 1 itu di Jalan Rupat, tepatnya di samping Kelurahan Simpang 4. Oh iya saya tahu itu dekat itu ya dari Bakwan Kuah itu ya, Bakwan Kuah itu. Nah, yang kedua itu PT 2 itu biasa itu di jalan di Rumbai ya, di jalan sekolah. Kalau UPT 3 itu di kantor Camat Marpoyan Damai, itu di jalan Arifin Ahmad. Nah, UPT 4 itu di seberang SKA. Di Jalan Nangka Ujung. Oh, di Perukuan itu ya? Iya, jadi habis ke mall bisa langsung bayar pajaknya. Pasti juga. Nah, itu UPT 5 itu di kantor Camat Bina Widya, dekat Polsek Bina Widya. Jadi kata warga Kota Pekanbaru, kalau mendaftar PBB nggak harus datang ke Jalan Teratai ya. Ternyata sudah ada 5 UPT kita yang ada di Kota Pekanbaru. Dan lagi ini pertanyaan buat Kakak Anggi ini yang udah senyum dari tadi. Kak Agi, ini saya sendiri juga kurang paham ini. Ini 9 pajak itu bisa jelas nggak? Itu apa aja sih 9 pajak itu ya? Oke, makasih Bang Rudi. Kalau untuk 9 pajak itu kebetulan di bidang saya itu ada pajak reklame, itu ada pajak air tanah, itu ada pajak restoran, hotel, pajak sarang burung walet, terus pajak hiburan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam atau minerba, dan yang terakhir pajak PPJ penerangan jalan. Ada 9. Oh, ada 9 ya. Ini kan kita tahunya kan di Kota Pekanbaru ini kan banyak reklame itu. Setiap reklame kan ada ukuran. Apakah ada ukurannya tertentu? Ada yang gratis nggak kalau di ukuran reklame? Saya pengen tahu juga. Ada sih Bang Rudi, itu kalau di bawah 75 cm. Oh, 75 cm. Berarti kalau 1 meter berbayar? Berbayar. Dan kita kan biasa itu reklame itu ada 4 kelas. Jangka perpanjangan bayarannya berapa lama itu? Langsung diproses sih Bang Rudi. Langsung datang diproses gitu. Maksud saya itu ini kan jadwal tempo pembayarannya itu berapa lama sih? Nah begini, ada beberapa mungkin wajib pajak ini yang belum paham sekali ya dengan pajak reklame ini. Masa jatuh tempo dengan masa pajak. Nah, kalau masa pajak reklame itu
3 bulan. 3 bulan jangkanya. Kita anggap dia daftar di Januari nih. Di Januari, Februari, Maret itu 1 periode masa pajak. Kalau masa jatuh tempo untuk pembayaran itu hanya 1 bulan di periode di setiap periode yang di bulan pertamanya. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret itu masa pajak. Masa jatuh temponya itu di Januari aja. Sampai akhir bulan, jangan lewat dari Januari, Bang Rudi. Kalau lewat dari Januari udah denda jatuhnya. 1% itu udah denda. Nah, seperti Mbak Kak Ana ya. Kalau Kak Ana kan ada di 5 tempat itu. Apakah sama dengan pajak lainnya, pembayarannya atau pendaftarannya? Kalau untuk pendaftaran awal itu memang diwajibkan harus ke Teratai. Karena harus ada ACC dari pejabat terkait, ya kepala sub bidang gitu. Tapi setelah terdaftar baru bisa ya di MPP kalau nggak salah. Ya kita ada pembayaran di Mall Pelayanan Publik ya buat teman-teman sobat pajak. Kita bisa. Itu mengenai, saya juga penasaran sih, air bawah tanah itu apa ya? Digunakan untuk apa sih, maksudnya untuk galon atau air apa ya gitu? Air untuk usahanya gitu. Ya? Untuk usaha ya? Ya gini ya Bang Rudi, memang ya kalau untuk pajak air tanah itu untuk beberapa usaha yang ya memang seperti cucian mobil, laundry, gitu. Perusahaan pabrik industri. Itu wajib ya. Ya, tapi kalau udah pakai sekarang kan udah ada PDAM nih. Kalau dia udah daftar di PDAM, dia melakukan transaksi pembayaran setiap bulannya, itu kan ada struktur pembayaran. Itu nggak perlu lagi dia daftar di Bapenda untuk mendaftarkan pajak air tanah gitu. Jadi cukup di PDAM aja ya buat sobat. Jadi kalau sobat pajak mau daftar pertama nih, berarti harus datang langsung ke Teratai ya di kantor Bapenda Teratai. Nah, Kak Anggi, tadi kan Kak Anggi nyebutin tuh salah satunya pajak restoran. Nah, apakah pajak restoran itu sama nggak jadwal pembayarannya dengan reklame? Bisa dijelasin? Pajak restoran? Ya, restoran. Untuk pajak restoran Bang Rudi itu self assessment. Itu sesuai dengan pembayarannya sesuai dengan omset pendapatan per bulannya. Itu berarti ada nominalisasinya gitu. Iya, ada ininya. Berapa pendapatan dia sebulan itu dibayarkan untuk di pajak kita, untuk di Bapenda. Itu 10% ya Bang Rudi. Jangka waktunya berapa lama itu? Kalau untuk pajak resto itu sama ya, pajak resto, pajak hotel, pajak hiburan, pajak parkir, itu ada 4 pajak itu per bulan. Oh, per bulan? Iya, per bulan. Jadi jatuh temponya itu setiap tanggal 15 ya Sobat Pajak. Kalau lewat dari tanggal 15 itu udah denda. Wow, itu dendanya berapa persen itu kan? 1%. 1% dari? Sama Bang. Dari omsetnya. Omset. Pendapatannya. Jadi dari iya pajaknya ya. Misalnya sebulan tuh pajaknya 20 juta. 10%-nya kan 2 juta. Nah, itu 1% dari 2 juta lah dendanya. Berarti jangan sampai telat ya bayar pajak restorannya ya. Ini juga nih Kak Ana, ini saya dapat kabar pergantian SPPT nih dari yang oranye, dari yang putih. Oh iya, jadi kita Bapenda lagi proses peralihan ya, Bang Rudia dari SPPT khusus ke iSPPT atau elektronik SPPT. Nah, jadi SPPT khusus itu ya, Sobat Pajak itu hanya sekarang diterbitkan 1 kali dalam setahun pada saat cetak massal. Nah, jadi untuk seterusnya itu kita pakai iSPPT. Itu sama saja isinya Sobat Pajak, dengan informasi yang dilampirkan di SPPT khusus ataupun iSPPT itu sama saja, cuman beda kertas saja ya Bang Rud ya. Ya, di iSPPT itu kan tanda tangannya sudah barcode, itu saja bedanya. Ya. Soalnya kan saya pernah dengar ya, masyarakat nggak terima nih, ini bukan nggak ada tulisan bayarnya gini-gini kan ya kan, karena nggak cocok ya, karena biasa dengan oranye ya, ternyata memang sama aja. Kan dari dulu ya Bang Rudi ya, namanya itu masyarakat itu biasa dengan pegang yang orange ya, dan itu masyarakat itu mengira yang orange itu adalah bukti bayar. Nah, ini Sobat Pajak ya,
kertas SPPT itu bukanlah bukti bayar, itu cuma surat pemberitahuan pajak. Jadi bukti bayar itu di mana sobat pajak itu membayar. Misalnya sobat pajak membayar di Bank Riau, ya bukti bayarnya slip dari Bank Riau. Misalnya dari e-commerce nih, misalnya Blibli ataupun GoPay, itu bukti bayarnya dari GoPay itu, dari aplikasi GoPay-nya. Jadi SPPT itu bukanlah bukti bayar, hanya surat pemberitahuan pajak. Oh gitu, just information ya. Ternyata bukti bayar itu bukan SPPT. Bukti bayar itu ya dimana kita bayarnya. Kalau di Bank BNI ya BNI itulah bukti bayarnya, bukan SPPT. Nah ini Kak Anggi, ini pertanyaan buat Kak Anggi nih. Sarang burung walet ya? Iya. Sarang burung walet itu pendaftarannya gimana itu? Itu sama aja sih Bang Rudi, tetap ke sini ke Bapenda Teratai itu juga berdasarkan pendapatan. Kalau sarang burung walet itu ada yang per bulan panennya, ada yang per 3 bulan, ada yang per 6 bulan. Jadi beda-beda. Nah gini Mbak Kak Anggi ya, kan lokasi sarang walet itu kita nggak tahu tuh apakah ada petugas yang datang mengecek ke lokasi atau gimana, atau memang melalui foto aja gimana? Iya, kalau burung walet itu memang ada Satgas ya, bagian satuan petugas kita yang bagian lapangan di pajak daerah lainnya itu memang setelah mendaftar itu memang ada pengecekan, survei ke sana, ke tempat. Gitu. Kan kebanyakan kalau burung walet biasanya ini ya Bang Rudi ya, ruko ya. Oh, perukuan ya. Ruko ya, kebanyakan ruko di atas itu kan mereka ini ada di situ sarangnya gitu. Oke. Nah, mungkin lebih banyak kita lebih kepo ke 9 pajak ya, karena banyak sih warga Kota Pekanbaru yang belum paham tentang 9 pajak. Ternyata banyak Kak Anggi ya. Banyak Pak Rudi, Bang Rudi. Banyak, memang banyak. Kayak restoran, reklame, pajak air tanah, pajak hotel, pajak jalan, hiburan, penerangan jalan, parkir, mineral bukan logam. Nah ini hiburan itu. Nah ya hiburan apa sih hiburan, kan kita kan lebih kan ada rancu ya, hiburan itu apa ya gitu. Pajak hiburan ya Bang Rudi. Salah satunya saya akan kasih tahu beberapa buat juga sobat pajak biar lebih untuk ke informasi ya. Itu ada beberapa juga, masih banyak sih yang di Pekanbaru ini belum mendaftarkan untuk pajak hiburan. Itu salah satunya untuk pajak hiburan yang pijit, itu termasuk Bang Rudi ya. Pijit, message ya. Terus spa ya, itu termasuk juga. Terus fitness nih sekarang lagi menduniawi banget ya Bang Rudi ya. Lagi booming banget gitu. Lifestyle ya. Iya, jadi lifestyle sekarang, jadi gaya hidup ya buat sobat pajak ya. Itu juga beberapa masih ada yang belum mendaftar di kita. Oh, banyak juga ya. Banyak juga. Sementara kita lihat sekarang udah lifestyle ya, jadi udah banyak gitu masyarakat yang memang untuk ke fitness itu, gym ya kan, ke olahraga itu deh. Tapi kita bagi yang belum terdaftar itu kita ada satgas yang ngecek nggak kalau ada. Bahkan kita kasih surat teguran. Surat teguran Bang Rudi. Kita tuh memberitahu bahwa ini udah termasuk pajak. Sebenarnya dia juga kan dilihat dari pendapatan dia juga sih Bang Rudi kan. Kita bukan langsung unu datang langsung ini daftar nih gini, enggak. Semua tuh ada prosedurnya ya buat sobat pajak ya, bukan main langsung itu ya. Intinya enggak. Jujur aja dah ya. Iya, sebenarnya ya berapa sih ya gitu. Kan demi perkembangan Kota Pekanbaru juga. Iya, kan? demi Pekanbaru. Buat pembangunan kan. Saya kita juga sih bukan isu-isu ya, fakta kali ya. Seperti restoran yang ngelaporin yang nggak benar gitu kan, ternyata pendapatan mereka jauh lebih besar dari laporannya. Kita kan menurunkan petugas yang memang yang nggak tahu ya posisinya, atau yang diam-diam jadi seperti berpura-pura sebagai pembeli. Iya. Ketahuan tuh gitu. Iya, ada memang beberapa satgas kita tuh mantau ya Bang Rudi buat di restoran. Iya, benar. Ini di restoran, beberapa restoran tuh juga banyak, kadang-kadang mereka
nggak sesuai. Sebenarnya gini ya, beberapa restoran seperti restoran itu kan udah oke ya dengan kayak sekarang nih kayak kafe ya kok, warung coffee shop ya. Oh, pada banyak coffee shop itu gini loh, baru minumannya aja kalau udah yang standar di coffee shop itu aja lumayan 25.000. Iya, 25.000 itu. Jadi mereka kadang kan sudah langsung di stroke-nya itu udah langsung pungut gitu. Oh, udah langsung pungut ya. Dari kita untuk kita gitu kan. Jadi udah langsung pungut kan. Pihak coffee shop kan hanya menyetorkan saja. Oh gitu. Nah tapi ada juga beberapa yang ngeles, biasa lah ya. Ini Kak Anggi, ini misalnya nih Kak Anggi tadi bilang nih coffee shop. Coffee shop itu kan nggak selamanya jalan ya, mungkin ada yang tutup, yang udah tutup sementara gitu. Sementara atau maaf ya, atau bangkrut ya, nggak jalan lagi nih. Itu cara mengelapori penutupannya gimana? Oh bisa Bang Rudi langsung ke kantor Bapenda ini aja. Langsung ke Bapenda. Kita buat surat pernyataan permohonan gitu, surat permohonan, tanda tangan atas materai, kita udah tutup. Kalau bisa pun, itu kan kalau restoran tuh kan atau coffee shop itu kan pasti ada pajak reklaminya, gitu kan? Reklaminya, terus pajak restonya gitu, itu memang harus dilaporkan. Kalau buat surat penutupan tuh kayak reklamnya tuh juga harus difoto. Sebelum dicopot sama sesudah dicopot. Gitu, dan melampirkan bukti bayar terakhir, SKPD terakhir. SKPD itu surat ketetapan pajak daerah. Nah, juga restonya juga dilampirkan pembayaran terakhir kapan gitu. Itu beberapa ini ya, buat sobat pajak nih banyak yang udah tutup usahanya, suka ini mungkin terlupa atau mungkin menganggap itu nggak perlu dilapor. Nah ini juga informasi itu memang wajib dilaporkan. Usaha bangkrut atau sudah tidak buka lagi usahanya itu, buat sobat pajak ya, ini harus dilaporkan. Kenapa saya bilang harus dilaporkan? Kalau buka usaha lagi dengan nama yang sama, owner yang sama, itu akan tersendat gitu. Oh gitu. Jadi mereka melunasin. Melunasin yang jadi nunggak pajaknya. Berarti ya harus bertanggung jawab dengan tunggakan sebelumnya gitu. Baru bisa lanjut. Ya, karena dia kan daftar usaha tuh dia di mall pelayanan publik itu di DPM PTSP. Nah, kita kan di sana ada. Itu setiap petugas yang di sana tuh mengarahkan ke kita dulu, pajaknya dulu dicek. Mau daftar pajak reklaminya, hotel gitu dicek gitu. Waduh. Jadi banget ya. Iya, memang jadi memang usaha sekarang itu memang nyambung sih di perizinan gitu. Kita udah ini kerja sama juga dengan itu. Tapi jadi kalau biar lebih lanjut langsung aja datang ke Bapenda ya. Iya, biar lebih ini ya buat sobat pajak, buat lebih banyak yang mau ditanya informasi gitu, boleh kok ke kita, boleh langsung jumpa sama kakak-kakak cantik. Boleh jumpa sama kami, tapi ambil antrian ya. Soalnya sesuai prosedur. Tetap kalau ambil antrian kita tetap layanin. Iya, Ini kan mungkin pertanyaannya mungkin cukup banyak ya, cuma ya kita kembali lagi ke sobat pajak biar lebih jelasnya lagi, mending datang aja dah ke kantor Bapenda Kota Pekanbaru yang di Jalan Ternate Kak Anggi ya. Iya. Karena ada mau disampaikan tentang PBB. Nggak ada lagi. Tentang PBB sih itu aja sih. Apa namanya tuh? Jangan sampai melewatkan jatuh tempo itu setiap bulan Agustus. Terus kita juga itu loh Bang Rudi, kita bukan hanya pas jam kerja aja nih. Kita juga ada namanya Lapak Darling. Lapak Darling itu namanya Lapak Pajak Daerah Keliling. Nah itu biasanya kita ada booth atau ngetem nih di depan mall pelayanan publik. Itu di Car Free Day ya? Iya, di Car Free Day.
ya guys. Ya, jadi misalnya nih kalau sobat pajak sibuk nih pas hari kerja nggak sempat nih, bisa dong datang ke Car Free Day pagi-pagi sama keluarga kan. Itu tidak hanya bisa pembayaran loh sobat pajak, bisa pendaftaran PB baru atau konsultasi masalah pajak daerah pun bisa. Jadi kita Bapenda ini berusaha memudahkan lah ya sobat pajak gitu. Dan juga Bang Rudi, pembayaran pajak itu bukan hanya di sini aja loh, nggak langsung bisa ke bank, kita juga bisa membayar dalam satu genggaman. Maksudnya satu genggaman itu bisa online. Keren banget Bapenda ini. Ya kita kan mengikuti zaman ya. Jadi kita bisa online, bisa di e-commerce, itu kita udah kerja sama sama Blibli, itu udah sama OVO, Postpay, itu juga udah bisa semuanya. Indomaret Dana itu udah bisa semuanya dari itu udah semuanya kita. Jadi nggak perlu datang lagi ke sini untuk bayar pajak, cukup bayar pajaknya. Terus untuk cetak SPPT kan udah elektronik nih, SPPT nih, itu tinggal download aja aplikasi dari Bapenda, itu Smartex namanya. Di situ kita bisa langsung cetak SPPT-nya. Jadi kita mempermudah semuanya di sini. Wow, banyak juga nih informasi dari kakak-kakak yang bertugas di frontliner Bapenda. Ternyata banyak juga ya karena informasi yang kita dapat dari podcast episode kali ini. Buat sobat pajak, silakan di komen di kanal YouTube kita. Kita mau bahas apa lagi nih biar kita bisa melanjutkan materi pada episode selanjutnya. Oke, terima kasih kepada Kak Ana dan Kak Anggi yang sudah berkenan hadir di podcast episode Baper pada hari ini. Saya Rudi Syabi beserta kru yang bertugas pada episode kali ini ngucapin terima kasih banyak, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di kanal YouTube kita. Saya ucapin terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ana, Bang Anggi.